Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan bercerita tentang sejarah Kesultanan Banten, sebuah kerajaan yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam dan perdagangan rempah di Nusantara. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, seorang ulama besar yang juga salah satu dari Wali Songo. Sunan Gunung Jati berhasil merebut Banten dari kerajaan Pajajaran yang saat itu menjalin kerja sama dengan Portugis. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah menjadi raja di Banten. Ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Maulana Hasanuddin, yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai negara seperti Arab, India, Cina, Eropa, dan lainnya. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, yang membuat Banten disebut sebagai Amsterdam van Java. Kesultanan Banten mencapai masa kemasannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada periode 1651 hingga 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, berani, dan visioner. Ia memperluas wilayah kekuasaan Banten hingga ke Lampung dan Palembang. Sultan Ageng Tirtayasa juga berusaha mempersatukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk melawan penjajahan VOC atau Belanda yang mulai mengancam kedaulatan Banten. Ia membangun benteng-benteng pertahanan di sekitar pelabuhan dan ibu kota Banten. Namun, upaya Sultan Ageng Tirtayasa menghadapi Belanda tidak didukung oleh putranya sendiri, yaitu Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar Abdul Qahar. Sultan Haji lebih memilih berdamai dengan Belanda dan membuka hubungan dagang dengan mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya perang saudara antara ayah dan anak yang berakhir dengan kemenangan Sultan Haji atas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibuang ke Batavia oleh Belanda. Sejak saat itu, Kesultanan Banten menjadi vasal atau bawahan Belanda. Kekuasaan sultan-sultan selanjutnya semakin lemah dan terbatas. Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 Masehi ketika Inggris mengambil alih wilayahnya dari Belanda. Peninggalan-peninggalan Kesultanan Banten masih bisa kita lihat hingga saat ini, seperti Masjid Agung Banten, Istana Surosowan, Benteng Speuit, Makam Sultan Maulana Hasanuddin, Makam Sunan Gunung Jati, dan lainnya. Demikianlah cerita sejarah Kesultanan Banten yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah bangsa kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.